Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pembelajaran 3 sekarang halaman 112. Ya. Untuk pembahasan yang lain ada di playlist ini. Link dari playlist ini cek di kolom deskripsi. Oke. Hari ini kita akan belajar apa? Menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Letak geografis ya, pulau Indonesia ini ada di mana? Ya, dan bagaimana kondisi pulaunya? Ya. Oke, jadi letak itu di antara negara-negara mana saja dan posisi ini apa garis lintang garis bujurnya, astronomisnya itu pengaruhnya besar nanti. Menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial dan budaya. Nah, ini gambar ini adalah kerja bakti membersihkan sungai, gotong royong membangun rumah dan mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam. Inti dari semuanya adalah persatuan dan kesatuan. Ya, persatuan dan kesatuan. Oke. Perhatikan dengan seksama gambar-gambar di atas. Diskusikan bersama dengan temanmu berdasarkan pertanyaan berikut ini. Pernahkah kamu melihat peristiwa serupa terjadi di sekitarmu? Kalau Pak Ali tentu saja pernah ya. Kalau kalian bagaimana? Jujur saja kalau belum pernah ya bilang saja belum, tidak apa-apa. Kalian bisa browsing ya. Browsing atau lihat di Google, di YouTube ya. Kerja bakti gitu. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi peristiwa tersebut terjadi? Ya, yang memengaruhi peristiwa tersebut terjadi ini karena merupakan budaya sejak dulu, ya, merupakan budaya bangsa yang sudah turun temurun, ya. Budaya kerja bakti ini sejak nenek moyang kita sudah ada, bangun rumah, bersihkan sungai, ya. Nah, mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan itu? Ya, masyarakat mau melakukan kegiatan ini karena merasakan manfaatnya, tentu saja ya, merasakan manfaatnya. Ya, kalau itu tidak ada manfaatnya, tentu saja mereka tidak akan bersedia ya berkelompok seperti ini. Kemudian membuat mereka merasa bahagia karena bisa bersama-sama masyarakat, lihat wajah-wajahnya kan ceria, ya, membuat merasa lebih bahagia. Ya, bahwa kita itu tidak sendirian ya. Dalam masyarakat tidak merasa sendirian. Masyarakat tidak merasa sendirian. Ya. Oke. Mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan ini? Ya, itu alasannya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oh, sudah mentok ini ya. Oke. Ayo membaca. Masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong dan tepo sliro. Tepo sliro ini tenggang rasa. Tenggang rasa. Ya, yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli dan saling menghormati ya sesama anggota masyarakat. Nah, ini ya kata kuncinya, saling membantu, peduli dan saling menghormati sesama anggota masyarakat. Penerapan nilai tersebut tampak nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai ini telah lama diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Mengapa warisan-warisan tersebut bisa terjadi? Oke, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Ya, apa hubungannya letak geografis dengan kehidupan sosial?
Oke, kita cari tahu ya, kita baca. Maaf ya. Secara geografis, ya, Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Di sini ada Samudra Hindia, di sini Samudra Pasifik ya, Samudra Hindia atau Indian Ocean, dan di sini Samudra Pasifik atau Pacific Ocean. Pasifik. Ya, terus di sini ada benua Australia. Di sini ada benua Asia. Ya, akan lebih jelas kalau kita melihatnya di Google Earth ya. Nah, ini adalah Australia, di sini Indonesia. Jadi di Indonesia itu di antara benua Australia dan benua Asia. Di sini benua Asia ada Cina ya. Nah, kalau kita zoom maaf. Di sini ada Cina, Thailand, Vietnam, Kamboja, ya Malaysia. Ini adalah benua Asia, dan di sini ada Indian Ocean, Samudra Hindia, luas sekali samudranya, ya. Dan Samudra Pasifik di sini, Pacific Ocean. Oke. Nah, disinilah Indonesia. Kita kembali ke teks, ya. Di sebelah barat laut Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Ini di barat ya. Kalau kita membicarakan peta, kita harus tahu arah mata angin. Arah mata angin. Di sini utara, di sini adalah selatan, di sini timur, di sini barat. Di sini timur dan utara, ini adalah timur laut. Antara utara dan barat adalah barat laut. Antara barat dan selatan barat daya. Antara timur dan selatan tenggara. Nah, Indonesia termasuk Asia Tenggara karena Asia di bagian tenggara. Ya, kalau kita zoom in, ya zoom out maaf. Di sini adalah Asia, nah kita itu di Asia Tenggara. Ya, anggap saja Asia pusatnya di sini ya, di bagian tenggaranya. Oke. Kita kembali ke teks. Di sebelah tenggara ya, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sini Australia, di sini Indonesia berbatasan dengan Australia. Di sebelah barat daya, ya barat daya berarti di sebelah sini ya. Wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sini barat daya. Dan sebelah timur laut sini ya, timur laut. Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikan gambar di bawah ini. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama dan saling membantu. Peduli terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya, bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri ya, yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ada kurang lebih 17.000 pulau ya, yang dipisahkan oleh selat dan laut, merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Ya. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional.
Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Oke, Pak Ali akan beri gambaran kenapa Indonesia ini mempunyai beragam budaya. Selat Malaka ini adalah selat yang sejak dulu digunakan oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk jalur perdagangan. Cina di sini, orang India di sini, ya di sini orang India. Orang India kalau mau beli barang Cina lewat Indonesia. Nah, sehingga sambil lewat ya. Di sini ada nanti ya. Di sini India sambil lewat Indonesia maka akan juga menyebarkan agama Hindu, agama Buddha ini dari India. Ya, lewat Indonesia mau ke Jepang. Ya, ngambil barang-barang Jepang ini lewat Indonesia. Ya, Indonesia juga banyak yang beragama Islam. Ya, di sini ada Arab. Nah, Arab ini mau ngambil barang dari Cina, ya di sini juga lewat Indonesia. Ya. Dan mau budaya-budaya selain agama juga akan akan selalu bisa mampir ke Indonesia karena memang itu jalur laut Indonesia lewat sini. Ya, di sini sejak dulu terkenal sebagai kerajaan yang sangat besar maritimnya. Ya, oke. Kita lihat lagi Indonesia berhubungan erat dengan Cina juga sejak dulu ya sehingga kita punya banyak makanan-makanan khas Cina misalnya ya. Oke, capcay itu kan dari namanya aja khas Cina. Karena memang ada hubungan yang erat ya. Jadi di masjid-masjid tua itu juga ada piring Cina ya. Artinya sejak dulu Indonesia sudah secara budaya berhubungan baik dengan mereka. Oke, juga dengan Jepang dan negara-negara sekitarnya. Kita kembali ke teks lagi. Paragraf pertama ini adalah paragraf secara geografis Indonesia diapit 2 samudra dan 2 benua. Yaitu yang menjadi pikiran utamanya ya, Indonesia memiliki posisi silang ya diapit 2 benua dan 2 samudra. Ya, diapit 2 samudra ini wah Indonesia musim penghujannya banyak. Ya, akhirnya pertanian maju. Keuntungannya di situ. Informasi penting apa? Nah, kita lihat di sini informasi penting yang ada di sini. Ya. Oke, ini sebuah pengaruh sebagai batas negara. Oke. Jadi Indonesia diapit Samudra Hindia dan Pasifik ya, serta Indonesia diapit benua Asia dan Australia. Oke. Kemudian paragraf kedua, letak strategis. Ya, letak strategis memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Letak yang strategis ya, memberikan pengaruh besar dalam sosial budaya. Terhadap sosial budaya.
Ya. Coba informasi apa yang kita dapatkan dari sini? Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain. Menjadi bangsa yang terbuka untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan bangsa lain. Oke. Apalagi bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara berada sekitarnya menjadi kekuatan tersendiri. Ya. Bangsa Indonesia menyadari itu akan menjadi kekuatan tersendiri. Menyadari hal tersebut menjadi kekuatan tersendiri. Dan paragraf terakhir saya pakai warna lain aja, warna biru. Wilayah Indonesia, ini yang ketiga ya. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, bangsa Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Kemudian informasi apa yang kebudayaan daerah merupakan ini ya, melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan. Ya, hal tersebut melahirkan keragaman bahasa, suku, agama, dan budaya. Nah, budaya tersebut menjadi akar dari kebudayaan Indonesia, ya. Ya, kebudayaan daerah merupakan akar kebudayaan nasional. Merupakan akar kebudayaan nasional. Berdasarkan tabel di atas, buatlah kesimpulanmu dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kosakata baru dalam bacaan dan bahasamu sendiri. Tuliskan kesimpulanmu dengan rapi di tempat yang tersedia. Kesimpulan. Ya. Nah, untuk kesimpulan ini, Edo akan saya mundurkan sedikit. Edo, kamu agak ke kanan sedikit do ya. Nah, tempatnya biar luas do ya. Oke. Ya. Indonesia adalah negara yang memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu di abad 2 benua dan 2 samudra. Ya. Kemudian hal tersebut membuat Indonesia
menjadi jalur lalu lintas dunia yang berpengaruh pada keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Ya. Meskipun begitu, meskipun Indonesia terdiri dari ribuan pulau, banyak suku, bahasa, dan budaya, Indonesia adalah satu. Keragaman tersebut adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oke. Bagaimana bangsa Indonesia memandang keberadaan negara-negara lain di sekitar? Negara-negara yang ada di sekitar kita merupakan kekuatan. Ya, ini kita lihat di teks di sini, ya. Mana tadi ya? Bangsa Indonesia menyadari bahwa negara-negara yang ada di sekitarnya menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Ya. Bangsa Indonesia memandang keberadaan negara-negara lain di sekitar merupakan kekuatan tersendiri yang mendukung Indonesia untuk berkembang menjadi sebuah negara yang kuat. Apa sajakah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Letak geografis Indonesia ini menyebabkan keragaman suku, bahasa, budaya dan agama yang berbeda. Keragaman suku, bahasa, budaya, dan agama, gitu aja ya. Apa sajakah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat? Masyarakat Indonesia memiliki keragaman budaya yang tinggi akibat interaksi dengan bangsa-bangsa ya di seluruh dunia ya, seluruh dunia atau di sekitar ya, bukan hanya di sekitar ya, sebenarnya di seluruh dunia.
terutama yang melalui jalur, terutama yang melalui jalur perdagangan di Nusantara. Ya, jadi kita mengenal budaya Arab, budaya India, budaya Cina, budaya Jepang, Filipina, karena mereka itu ya berlalu lalang di Indonesia. Ya, apakah yang dimaksud dengan kebudayaan daerah? Kebudayaan daerah adalah kebudayaan khas daerah tertentu yang bisa dibedakan dengan kebudayaan daerah lain. Kebudayaan daerah lain. Ya, kalian makan di warung, suapan pertama sudah tahu ini masakan dari mana, dari Surabaya atau dari Jawa Tengah. Kalau orang Surabaya sukanya asin, pedes, sengak, ya, petis, ya itu. Ini Surabaya ini kan gitu. Kalau manis ya itu Jawa Tengah biasanya. Gudeg apa itu cenderung manis ya. Jadi dari makanannya saja sudah berbeda, apalagi bahasanya. Ya, wajahnya boleh sama, tapi begitu ngomong, begitu bicara, wah orang Sunda ini, tahu budayanya beda. Ya. Orang Jawa Timur ini, orang Jawa Timur ngomongnya des cenderung agak kasar gitu ya. Kalau orang Jogja ya kalem gitu ya. Jadi orang Batak gitu, walaupun kita belum kenal, baru sekali ketemu, kita bisa tahu, oh orang Batak ini, asal Batak asli loh ya. Atau masih logatnya masih kental Batak, tahu saya. Itu orang Batak itu. Oh orang Madura. Nah, ini kekhasan budaya, bisa kita bedakan dengan bahasa lain. Ya. Jadi bahasa Madura misalnya, jadi itu khas sekali, dari cara ngomongnya itu khas sekali ya, yang dengan mudah bisa kita bedakan misalnya dengan bahasa Jawa, apalagi Jawa Tengah. Wah, itu khas banget. Nah, tulislah beberapa bentuk budaya di Indonesia ya, bahasa tiap daerah memiliki dialek sendiri. Nah, orang Bali bilang tetapi, gitu. T itu T ya. Tiap daerah itu biasanya orang Bali. Ya, ada khasnya gitu loh. Kita bisa merasakan. Kalau orang Madura biasanya bahasa tiap daerah memiliki dialek tersendiri, itu orang Madura. Jadi mereka memiliki khas gitu loh, ya. Jadi luar biasa Indonesia ini. Kemudian tuliskan beberapa bentuk budaya daerah, kuliner. Tiap daerah memiliki makanan khas, memiliki makanan khas. Ya. Kemudian kalau kalian ke Kediri, ya, tahu Kediri itu beda dengan tahu pada umumnya, lebih keras ya. Jadi khas banget. Ya. Kemudian bahasa kuliner, tentu saja agama ya, agama. Kemudian adat istiadat. Ya, oke. Tuliskan beberapa bentuk budaya daerahmu. Tuliskan beberapa bentuk budaya daerahmu. Kalau Pak Ali kan di Surabaya ya, di sini biasanya kita dialek bahasa. Jadi orang di Surabaya dipenuhi, kalau nggak orang Jawa, orang Madura yang dominan. Ya, dialek bahasanya beda.
Ya, kemudian cara ngomong itu loh ya, dialek cengkoknya itu. Beda. Pak Ali ini orang Jawa, walaupun ngomong bahasa Indonesia cengkoknya itu pasti kalian tahu bahwa Pak Ali ini orang Jawa, bukan orang Batak atau bukan orang Bali. Ya, sama-sama ngomong bahasa Indonesia bisa dibedakan ya. Terus kemudian sama dengan di atas ya, tarian. Ya, dialek bahasa tarian. Tarian ini orang Jawa Timur itu tariannya patah-patah gitu, tek-tek. Apalagi semakin ke timur Bali lebih patah-patah lagi. Ya kalau Jawa Tengah lebih lemah gemulai. Sini tarian kayak tremo, gitu ya. Mungkin agak mirip-mirip Bali. Ya tapi Bali lebih ekstrim ininya patah-patahnya. Ya, gitu. Kalau ngelihat sereng-sereng gitu. Ya dialek bahasa tarian, terus kemudian kuliner juga memiliki ya budaya yang berbeda kuliner atau masakan. Oke. Ini yang mudah dibedakan ya antara satu daerah dengan daerah lain. Kemudian kesenian mungkin ya, kesenian sudah diwakili tari. Kegiatan gotong royong dan bentuk kebudayaan daerah. Ini ada lagi batik ya, setiap daerah memiliki batiknya sendiri-sendiri. Mungkin ini tarian batik ya, batik Madura itu ngelihat dari jauh aja tahu itu batik Madura. Biasanya warnanya itu warnanya kuat, orange, merah gitu, kuning, warnanya kuat. Kalau di Jawa itu lebih soft, lebih lembut, warna tanah ya. Orang Madura lebih suka warna-warna yang mencolok ya, misalnya batik Madura itu mencolok. Dari warnanya aja selera warna beda, lebih mencolok. Ya, kalau Jawa ini kebenarannya kan soft ya, lembut warnanya. Dan ini adalah kekhasan budaya sehingga kita kalau pakai baju batik Madura bener-bener wah ini loh batik Madura ini ya. Bukan sesuatu yang sama, itu beda, mudah dibedakan. Kegiatan orang gotong royong dan bentuk kebudayaan daerah merupakan salah satu bentuk pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Lakukan kegiatan berikut ini bersama teman sekelompokmu. Membuat clipping, bahan dan alat gunting, kertas, koran atau majalah, foto-foto gambar dari internet, kertas ukuran folio warna-warni, spidol warna-warni, dan alat tulisan lain. Langkah-langkah, carilah masing-masing gambar yang menunjukkan kegiatan sosial masyarakat budaya daerah sekitarmu. Gambar dapat berasal dari mana aja nih? Internet mungkin boleh ya. Kalau boleh internet enak ini. Ya. Ya bisa dari internet ya. Ukuran kertas folio warna-warni, spidol ya. Langkah-langkah, carilah masing-masing 3 gambar yang menunjukkan kegiatan sosial masyarakat budaya daerah sekitarmu. Gambar dapat berasal dari koran, majalah, foto hasil karyamu, atau gambar dari internet. Carilah keterangan sebanyak-banyaknya tentang gambar yang kamu pilih dan hubungannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Oke. Apabila peristiwa tersebut terjadi di sekitarmu, lakukan wawancara dan bertanyalah sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keterangan tentang peristiwa tersebut. Tempelkan salah satu gambar pada kertas, lalu tuliskan keterangan di bawahnya dengan menggunakan kata tanya siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, dan apa. Ya, misalnya budaya ludruk ya kalau di Surabaya, kesenian daerah ya. Siapkanlah kesimpulanmu, susunlah dengan rapi dan menarik tugas kelompokmu. Kumpulkan semua kertas yang berisi gambar dan keterangan gambar untuk dijilid, presentasikan di depan kelompok ya. Ini setiap orang pasti akan berbeda-beda karena setiap daerah mempunyai kekhasannya masing-masing. Siti dan Lani datang berkunjung ke rumah Dayu. Dayu ini dari namanya jelas, Dayu Ida Ayu ya, orang Bali ya. Ketika Dayu sedang membantu ibunya membuat sesaji, sesaji tersebut akan dipasang di beberapa sudut rumah Dayu. Sesaji dibuat Dayu dan ibunya terdiri atas beberapa jenis bunga. Sesaji tersebut diletakkan dalam wadah yang terbuat dari janur. Janur ini adalah daun kelapa muda, masih kuning warnanya ya. Nah, Ibu Dayu begitu terampil merangkai sesaji. Demikian juga dengan Dayu. Rupanya Dayu sudah terbiasa membantu ibunya menyiapkan sesaji. Hai Dayu, kamu kelihatannya terampil sekali membuat sesaji, kata Lani. Dayu pun tersenyum.
Ibu yang mengajariku, setiap hari kami membuat sesaji. Mungkin karena aku sudah terbiasa, jadi tidak terampil oleh kalian, jawab Dayu. Siti yang sedari tadi tidak henti melihat kegiatan membuat sesaji, akhirnya tidak tahan untuk bertanya kepada Dayu. Bolehkah aku tahu mengapa kamu membuat sesaji setiap hari, Dayu, tanya Siti. Bagi kami, masyarakat beragama Hindu, pada saat memulai hari kami berdoa dengan diiringi sesaji bunga. Sesaji ini diperuntukkan bagi para dewa sebagai ucapan syukur dan mohon perlindungan, jawab Dayu bersungguh-sungguh. Tentu kalian punya cara tersendiri untuk mengucap syukur dan memohon perlindungan, bukan? Kata Dayu sambil tersenyum. Iya Dayu, kami mempunyai cara yang berbeda memang, tetapi ternyata tujuannya sama ya, seru Siti Riang. Ya. Masyarakat Indonesia sangat beragam, tidak pernah menghalangi mereka untuk bersatu dalam kehidupan masyarakat. Berbagai kegiatan kemasyarakatan dilakukan bersama lintas suku, budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia memang masyarakat yang terbuka dan senang membantu. Bacalah dengan sesama artikel berikut, lalu diskusikan beberapa hal yang berhubungan dengan isi artikel bersama teman sebangkumu. Masyarakat Bali yang bersatu. Banyak bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai. Banyak pulau yang mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada. Setiap suku yang hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial budaya yang khas dan unik. Belum lagi banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut, akan tetapi ternyata perbedaan itu justru menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejarah telah menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Indonesia terhadap masyarakat lain yang berbeda. Salah satu masyarakat yang terbuka adalah masyarakat Bali. Ya. Pada sekitar abad ke-16, Bali diperintah oleh Raja Dalem Watu Renggong pada 1480 dan 1550. Saat itu raja bersama dengan rombongan mengadakan kunjungan ke kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sekembalinya dari kunjungan tersebut, raja diantar oleh sekitar 40 prajurit kerajaan Majapahit yang beragama Islam, sehingga sampai kembali ke Pulau Bali. Ketika kepemimpinan Raja Dalem Watu Renggong, semua prajurit yang beragama Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali yang penduduknya beragama Hindu. Sejak saat itulah terbentuk komunitas Islam di Bali. Mereka pun mendirikan sebuah masjid yang dipercaya sebagai masjid pertama di Bali. Masjid itu diberi nama Masjid Gel-Gel. Ya. Hingga kini masyarakat Bali tetap hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya. Setiap perayaan adat dan keragaman Bali, masyarakat yang tidak beragama Hindu ikut menjaga agar perayaan dapat berlangsung aman dan damai. Demikian halnya ketika Islam atau Kristen yang menjalankan ibadahnya seperti sholat Jumat atau sholat tarawih dan kebaktian Minggu, masyarakat Hindu Bali ikut menjaga tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Ya, ini adalah contoh yang baik. Bacalah kembali dengan seksama artikel di atas dan amatilah gambarnya. Lalu diskusikan pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Pada gambar di atas, polisi adat Bali yang dinamakan dengan pecalang ikut membantu masyarakat Muslim untuk menjalankan ibadah salat tarawih di salah satu masjid di Bali. Masyarakat Muslim di Bali kebanyakan adalah masyarakat pendatang yang berasal dari daerah luar Bali, misalnya dari Jawa, Makassar, atau Sumbawa yang memiliki kehidupan sosial budaya yang berbeda. Menurutmu, mengapa para pecalang itu mau menjaga keamanan adat umat Islam? Ya, karena sudah terbentuk sikap saling menghargai, saling menghormati, ya, sejak zaman dulu ya, sejak zaman kerajaan, karena sudah terbentuk sikap saling menghormati, saling menghargai sejak dahulu. Ya, dahulu. Sejak zaman kerajaan ya.
Majapahit dan Bali. Oke. Jadi ini merupakan warisan budaya yang turun-menurun. Mereka sejak nenek moyang kita juga saling menghormati. Ya, apakah manfaat yang mereka dapatkan dengan membantu masyarakat muslim menjalankan ibadah agamanya? Nah, orang itu kalau dihargai akan timbul penghargaan juga, ya, akan menumbuhkan suasana tenang, kekeluargaan, saling membantu, saling melindungi, dan toleransi, ya. Dan toleransi, ya, sehingga pada akhirnya akan menjadi sebuah kekuatan, ya, akan menjadi kekuatan tersendiri. Jadi waktu sholat id seluruh muslim sholat, dijaga sama yang tidak muslim, ya kan gitu, saling menjaga. Nanti begitu yang lain sedang beribadah ganti muslim yang jaga, kan enak, saling menjaga gitu ya, saling melengkapi. Apakah manfaat yang diperoleh masyarakat muslim di Bali dengan adanya pecalang tersebut? Memperoleh keamanan, keamanan, ya, dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah. Ya. Memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah. Catatlah hasil diskusimu dalam bentuk peta pikiran. Dalam bentuk peta pikiran yang ini, ya, kita pada intinya sebentar kita lihat sekilas. Bacalah kembali seksama artikel di atas, amatilah gambarnya, lalu diskusikan pertanyaan berikut bersama teman-teman sebangkumu. Oke, kita memiliki keragaman, ya. Jadi budaya asli Indonesia, agak ke atas saja. Budaya asli warisan leluhur, ya, salah satunya adalah toleransi beragama. Banyak sekali contoh-contoh toleransi beragama, salah satunya adalah yang dicontohkan oleh Raja Bali. Contohnya seperti yang dicontohkan Raja Bali, ya, yang memerintah tahun berapa ini, yang akhirnya menjadi model, ya, yang menjadi budaya untuk seterusnya, ya. Watu Renggong 1480 1550, ya, Watu Renggong. (1480) sampai 1550, ya, yang sangat toleransi terhadap, yang melindungi agama Islam, ya. Umat muslim, ya, dan intinya menghargai, ya, bahkan bisa membuat masjid di situ, ya. Di sini salah satu contohnya. Masih banyak contoh-contoh lain di Indonesia ini, ya, di mana umat dengan berbagai macam agama itu bisa saling
saling berbagi, bekerja sama. Jadi peta pikirannya kurang lebih seperti ini. Nah, budaya asli bukan hanya toleransi beragama, banyak budaya lain. Salah satunya kita fokus pada toleransi beragama dan contohnya banyak. Salah satu contohnya adalah ini. Oke ya, toleransi beragama itu selain contoh figurnya juga akan menumbuhkan kekuatan, persatuan, dan kekuatan. Jadi ini efek yang dapat dirasakan. Terus kita lihat lagi informasi apa lagi yang bisa melengkapi peta pikiran kita. Mind mapping. Aman dan damai. Ya, aman dan damai. Itu salah satu kata kunci. Keamanan dan kedamaian. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan kehidupan sosial budaya di daerahmu? Wah, di tempatnya Pak Ali juga sama. Ya, banyak satu perumahan ini ada berbagai macam agama juga. Di perumahannya Pak Ali ada Muslim, Kristen, ya, Katolik, orang Hindu juga ada, dan kita rukun. Ya, setiap ada kegiatan kita ngumpul bareng. Ya, adakah peristiwa serupa terjadi di tempat tinggalmu? Ya, ya, sama. Saat hari raya kurban, ya, hari raya kurban atau Idul Kurban ya. Saat Idul Kurban, ya, semua warga mendapat daging ya, tidak terkecuali yang beragama lain ya. Semua warga mendapat daging kurban secara merata. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa kita tidak membeda-bedakan agama di kampungnya Pak Ali ya. Masih banyak bukti-bukti yang lain, kepanitiaan ya 17 Agustus atau kepanitiaan kepemimpinan dalam RT RW, kita bermacam-macam agama dan bekerja sama dengan baik. Adakah peristiwa serupa yang terjadi di daerah tempat tinggalmu? Ini tadi contohnya ya. Bagaimana masyarakat di daerah tempat tinggalmu berinteraksi dengan yang lain? Rukun ya. Kalau di tempatnya Pak Ali sih rukun. Ya. Ceritakan salah satu peristiwa yang menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda sosial dan budayanya. Jelaskan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya persatuan, kesatuan sosial budaya. Ya, selain Idul Kurban ini, ya misalnya acara jalan sehat, ya, jalan sehat tiap tahun ya, kecuali tahun 2020 ini gara-gara pandemi COVID tidak diadakan acara jalan sehat, ya. Diikuti seluruh warga dengan berbagai latar belakang. Seluruh warga dengan berbagai latar belakang. Apa saja manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan letak geografis ya yang strategis sehubungan dengan kehidupan sosial masyarakat, keragaman sosial budaya, sosial dan budaya, ya, yang berhubungan dengan sosial masyarakat ya, keberagaman agama, contohnya keberagaman bahasa, agama, suku, ya ini contohnya. Oke. Apa saja manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan letak geografis strategis sehubungan dengan kehidupan budaya masyarakat Indonesia? Masyarakat Indonesia ya, kita memiliki keberagaman budaya, memiliki budaya yang sangat beragam.
Ini hasil interaksi dengan agama lain. Misalnya di Muslim kita punya tradisi ketupatan. Mungkin ini kan pengaruh dari sebelumnya orang Hindu kan bikin sesaji pakai ini ya, daun kelapa. Ya. Dulunya nenek moyang Indonesia kan sebelum Islam masuk itu kan ini apa, Hindu dan Buddha. Mungkin budaya-budaya senang merangkai janur sampai di Islam juga. Budaya baju koko, nah itu kan baju dari Cina ya. Baju koko itu menjadi kayak identitas juga di Muslim. Ya, jadi banyak sekali budaya-budaya hasil akulturasi, ya sangat beragam hasil akulturasi, ya. Dengan budaya lain. Jelaskan manfaat persatuan, kesatuan masyarakat di tempat tinggalmu. Manfaatnya adalah memberikan rasa aman, keamanan dan kenyamanan. Keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Hal menarik apa yang kamu dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, keragaman budaya Indonesia yang luar biasa banyak. Sosial, budaya Indonesia yang sangat banyak, tetapi tetap ya bersatu dalam naungan NKRI. Tulislah beberapa pertanyaan yang kamu miliki selama kegiatan pembelajaran ini. Tuliskan, kalian juga bisa tulis di kolom komen ya. Dan yang lain ya. Kalau ada yang komen tentang pertanyaan, berusahalah ikut menjawab biar terjadi diskusi di situ nanti. Ceritakanlah sebuah kegiatan masyarakat di tempat tinggalmu yang menunjukkan persatuan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang. Ceritakan bagaimana anggota keluargamu terlibat dalam kegiatan tersebut, apa yang kamu lakukan. Ya contohnya tadi ya, kegiatan-kegiatan seperti pentas seni mungkin, jalan sehat ya di daerah kalian atau kerja bakti. Bagaimana perasaanmu dan anggota keluargamu terhadap kegiatan bersama tersebutnya. Kalian boleh curhat juga di kolom komen. Oke, ini akhir dari video kita. Kita nanti akan lanjutkan lagi di pembelajaran 4. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.